Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Bernadetta. Saya sebagai ketua akan menjadi pembawa acara dalam pencerahan podcast ini. Di sini kita bersama dengan 3 narasumber. Menjadi perkenalan. Nama saya Ida Berda, saya mahasiswa dari Kedikdana Kampus Kendal Universitas Batu Kencana. Saya Julianto SSI Tekantes, dosen prodi Pendidikan Kebidanan Universitas Batu Kencana Kampus Kendal. Saya Dr. Arif Rahman, MKes MH, Dinas Puskesmas Gingsing, Kabupaten Batang. Oke, di sini saya bersama dengan beberapa rekan saya, ada Eka, saya Sivan, Saya Aden, saya Angel, saya Dini, saya Rizky, saya Lani, saya Maria, saya Sila. Oke, di sini dalam setiap segmen kita akan membahas tentang moderasi toleransi, hak asasi manusia, dan anti korupsi sebagai pilar pembangunan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembicara pertama. Pada segmen pertama ini, kita akan membahas tentang moderasi dan toleransi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita Kak Iya tentang moderasi dan toleransi. Bagaimana pendapat Kakak tentang moderasi dan toleransi? Baik, menurut saya moderasi itu adalah sesuatu sikap di mana kita tidak memihak, tidak terlalu memihak antara grup kanan maupun grup kiri. Jadinya kita berada di tengah-tengah antara grup tersebut, tidak terlalu membelok kanan atau membelok kiri. Nah, untuk toleransi itu adalah jika kita menghargai adanya perbedaan yang ada. Pertama kan kita hidup di Indonesia, di mana Indonesia itu memiliki banyak keberagaman, baik itu suku, bahasa, budaya, di mana satu budaya aja pasti banyak bahasanya. Nah, itu toleransi itu sangat dibutuhkan. Oke, baik Kak. Menurut Kakak, mengapa moderasi dan toleransi penting dalam masyarakat? Moderasi dan toleransi itu sangat penting dalam masyarakat karena bila moderasi dan toleransi itu tidak ada, pasti akan banyak masalah-masalah yang timbul, seperti akan timbulnya konflik, kemudian tidak ada perkembangan. Karena ketika kita tidak toleransi, kita tidak bisa mendapatkan suatu pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan menonton di situ aja dan kita tidak akan mengalami perkembangan gitu. Gampangannya seperti kita itu kan memiliki roda gitu. Nah, roda kan ada dua roda, kanan dan kiri. Nah, kita harus berada di tengah-tengah itu untuk menjaga keseimbangan roda tersebut. Nah, toleransi itu sebagai perumas di antara kedua roda tersebut. Jadinya roda tersebut bisa berjalan dengan lancar dan mencapai suatu perkembangan. Oke, baik Kak. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Kakak tentang korupsi dan bagaimana cara penanggulangannya? Korupsi itu secara garis besar itu penyelewengan sesuatu di mana sesuatu tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, pencegahannya itu bisa dimulai dari diri sendiri. Kita bisa membentengi diri sendiri dengan yang pertama adalah mungkin pendidikan karakter, di mana kita bisa tahu apa dampak tersebut dan kita bisa berpikir bahwa korupsi itu tidak hanya untuk keuntungan kita, tapi pasti ada dampaknya bagi orang lain. Itu pencegahan dari diri sendiri, mungkin bisa dari keimanan maupun dari pendidikan karakter kita sendiri. Misal dihubungkan dengan moderasi dan toleransi, jika tadi dibayangkan roda dan pelumas. Nah, ketika korupsi itu terjadi, maka jalanan untuk roda dan pelumas itu akan buruk. Nah, perkembangannya juga akan bermasalah gitu. Baik, kita akan melanjutkan pada segmen yang kedua. Saya akan mewawancarai Ibu membahas tentang hak asasi manusia. Bagaimana pendapat Ibu tentang hak asasi manusia dalam masyarakat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hak asasi manusia itu hak yang melekat pada masing-masing manusia ya. Masing-masing memiliki hak yang mana termasuk kita di dunia kesehatan yang terutama juga di kebidanan ada yang namanya hak kesehatan reproduksi gitu. Nah, itu melekat di hak kesehatan reproduksi perempuan yang utamanya. Ada beberapa hak yang di situ yang menjadi hak kita sebagai perempuan, antara lain hak untuk dilindungi terhadap diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bebas berpikir tentang kesehatan reproduksi, kemudian hak untuk menentukan kapan akan berkeluarga,
juga ada hak untuk menentukan berapa akan memiliki jumlah anak. Itu adalah salah satu hak-hak yang bisa diperoleh oleh seorang perempuan kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Karena ini kita adalah prodi kebidanan, kita harus paham betul apa itu hak-hak kesehatan reproduksi yang nanti akan bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada klien, kepada pasien, gitu ya, kaitannya dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, hak kesehatan reproduksi itu memang tidak banyak yang tahu tentang hak kesehatan reproduksi yang itu menjadi hak seorang perempuan. Nah, ini menjadi tugas kita semua di bidang utamanya untuk bisa menyampaikan hak tersebut. Jadi pada dasarnya hak asasi manusia itu hak dari masing-masing individu, hak dari masing-masing orang yang itu sudah melekat semenjak dari lahir yang harus dihormati oleh orang lain. Menurut pendapat saya. Terima kasih. Apa hubungan toleransi dan hak manusia? Baik, toleransi tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ega ya, mentoleransi. Toleransi itu bisa menjaga keharmonisan. Jadi ada yang toleransi, mentoleransi, memaklumi, kemudian menjaga agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Artinya di sini bahwa karena tadi masing-masing punya hak dari manusia itu punya hak, sehingga harus saling bisa menghormati hak-hak dari masing-masing. Hak manusia yang sudah melakukan tadi harus bisa saling menghormati. Itu kaitannya antara toleransi dengan hak asasi manusia. Dengan adanya toleransi berarti nanti dari masing-masing bisa memperoleh hak yang mestinya itu diperoleh oleh setiap insan, oleh setiap manusia. Dengan adanya toleransi ini berarti akan menjaga keharmonisan dalam setiap kehidupan yang masing-masing bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang Anti korupsi, baik. Anti korupsi. Kalau mengenal istilah anti korupsi itu berarti berasal dari kata arti dan korupsi ya. Korupsi itu kan berarti mengambil sesuatu dari orang lain. Kaitannya dengan hak asasi manusia tadi, berarti kalau ada korupsi berarti akan mengambil hak dari orang lain yang mestinya itu menjadi hak dia, orang lain yang terambil oleh seseorang karena adanya korupsi. Nah, anti korupsi di sini berarti tidak terjadi korupsi atau sebisa mungkin tidak terjadi pengambilan hak dari orang lain tadi. Anti korupsi ini mestinya juga bisa diterapkan mulai dari awal ya, seperti halnya juga di pendidikan kita, di kebidanan atau di semua pendidikan di perguruan tinggi itu ada yang namanya pendidikan anti korupsi. Yang harapannya nantinya bahwa korupsi itu tidak terjadi ketika mahasiswa itu sudah terjun ke lapangan atau sudah masuk kepada dunia pekerjaan, sudah masuk ke dunia pekerjaan yang itu sudah dimulai semenjak menjadi mahasiswa. Mulai dari mahasiswa misalnya hanya hal-hal yang kecil yang itu terjadi korupsi, misalnya korupsi yang dilakukan mahasiswa misalnya terlambat masuk kuliah, itu kan sudah satu bentuk kecil dalam korupsi ya, korupsi yang itu terjadi di kelas. Kemudian ini harapannya dengan adanya anti korupsi yang diterapkan kepada kalangan mahasiswa, nantinya akan membekali mahasiswa ketika terjun di dunia pekerjaan. Hal-hal kecil itu bisa terjadi, korupsi itu bisa terjadi meskipun walaupun itu di dunia kita di kesehatan, di kebidanan misalnya contoh, itu juga banyak terjadi korupsi. Nah, harapannya di anti korupsi ini sudah menjiwai di mahasiswa sehingga nanti mahasiswa tidak masuk dalam korupsi atau sebagai koruptor. Oke, baik, masuk pada segmen yang ketiga yang membahas tentang korupsi sebagai anti pilar pembangunan. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang anti korupsi sebagai pilar pembangunan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Jadi tadi sudah disampaikan pada pembicara sebelumnya bahwa pada intinya adalah korupsi itu adalah perbuatan yang ilegal, jahat, dan merugikan. Ya. Jadi kalau itu korupsi terjadi, apalagi sudah di beberapa lini dari pemerintah, praktis perjalanan untuk berlangsungnya kenegaraan akan mengalami kerusakan. Ambil contoh, untuk kesejahteraan masyarakat dibutuhkan biaya. Biaya dari negara diambil dari salah satunya adalah kekayaan negara, pengelolaan hasil bumi negara, kemudian pajak. Kalau dari beberapa lini itu, 3 lini itu dikorupsi, berarti praktis untuk kesejahteraan masyarakat akan berkurang. Nah, jadi dampaknya dengan adanya korupsi itu praktis akan mengurangi untuk menyejahterakan masyarakat. Di samping itu juga pembangunan, karena negara butuh membangun, dana untuk pembangunan sudah dikorupsi, paling tidak berkurang, sehingga perjalanan untuk menjalankan pemerintahan menjadi tidak baik atau tidak lancar. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, apa itu korupsi dan apa dampaknya terhadap negara? Ya. Jadi korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang, baik itu pribadi, golongan maupun masyarakat, yang itu dilakukan secara sengaja dan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Sehingga dengan dampak korupsi itu semua akan dirugikan. Jadi baik masyarakat maupun bangsa dan negara dirugikan dengan akibat korupsi itu. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan adanya korupsi itu praktis akan terjadi ketimpangan. Nah, di mana orang yang bisa korupsi dia korupsi yang banyak, yang tidak bisa korupsi dia diam, dia akan tergenjar. Ya, akan terjadi ketimpangan, ketidakseimbangan. Kemudian pengelolaan negara akan menjadi kacau karena dengan adanya korupsi, karena pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat semuanya dari negara, salah satu diambil dari sumber daya alam Indonesia. Ambil contoh aja, sumber daya yang ada sekarang adalah emas, timah, nikel, minyak bumi, yang kita tahu semua itu masih dalam tanda petik, ya, tidak bersih, sehingga keuangan yang masuk di dalam negara untuk mensejahterakan masyarakat akan berkurang atau bahkan tidak akan terjadi ketimpangan. Mungkin itu. Ya. Oke, baik Pak, pertanyaan yang terakhir. Menurut Bapak, apa peran moderasi dan toleransi dalam pemberantasan korupsi? Ya. Jadi adanya toleransi dan moderasi untuk pemberantasan korupsi itu sangat penting, karena untuk menegakkan anti korupsi itu harus ada modernisasi dan toleransi. Maksudnya adalah apa? Toleransi tadi sudah dikatakan adalah saling menghargai, saling melindungi. Ya. Kalau toleransi diterapkan dalam tanda petik jelek, korupsi tidak pribadi tapi korupsi bersama-sama, masuk toleransi? Tidak kan? Nah, jadi saling toleransi untuk melakukan sesuatu kejahatan. Bisa. Jadi intinya adalah tadi sudah disampaikan moderasi adalah jalan tengah atau jalan menuju kebaikan salah satu. Ya. Jadi kalau kita punya etikat baik, ya, etikat baik, kita saling bertoleransi, dalam tanda petik adalah toleransi yang baik. Nah, kita saling ada keterbukaan, ya, jadi terbuka bila ada sesuatu di situ, dalam tanda petik adalah ada penyimpangan kecil, sudah ketahuan, itu tidak akan menjadi besar. Nah, jadi dengan adanya modernisasi dan toleransi diharapkan adalah korupsi itu tidak terjadi, atau seandainya terjadi terdeteksi secara dini sehingga tidak menjadi lebih besar atau lebih parah lagi. Baik, terima kasih Pak Bu. Nah, itu dia obrolan kita pada hari ini tentang moderasi, toleransi, hak asasi manusia, dan anti korupsi sebagai dalam pilar pembangunan itu elemen yang saling terkait dan krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Moderasi toleransi itu mendorong
dialog kerjasama antar kelompok atau saling menghormati. Nah, hak asasi manusia itu memastikan setiap individu dihargai dan dilindungi. Dan anti korupsi memperkuat integritas dan transparansi dalam pemerintahan dan sektor publik. Ketiga pilar ini berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi sosial, terlebih khusus di lingkungan kita sebagai mahasiswa. Terima kasih telah mendengarkan diskusi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga pembahasan kali ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.